bisa untuk menambah keilmuan. Ya, ini entah ilmu tentang membuka mata batin, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang alam semesta dan apapun. Karena biasanya wadah pikiran itu menjadi lebih tenang, ya, lebih jembar, wadah batinnya juga menjadi lebih luas. Ojo turu sore kaki, ono diwangan lang jagat nyangking pokor kencanane isine dungote tulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keistimewaan dan kedahsyatan daripada orang yang kulino melek bengi. Nah, sebenarnya melek wengi atau tidur di malam hari, apa istilahnya, melek atau tidak tidur di malam hari, itu merupakan wujud tirakat. Kalau karo sesepuh-sepuh kita dulu, ngelur kita dulu itu begitu. Merupakan latihan riadoh, riadoh atau latihan olah batin sebenarnya. Melek wengi, ya. Nah, menurut leluhur kita dulu, orang yang terbiasa melek wengi atau tidak tidur gitu, tidurnya biasanya jam 12 malam ke atas lah, itu mempunyai keistimewaan dan kemanfaatan tersendiri. Yang pertama, biasanya orang yang terbiasa melek wengi itu bisa melatih dirinya untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Dalam waktu tidak tidur itu tadi selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ada rahasia-rahasia malam ini yang terungkap ketika orang tadi tidak tidur di malam hari. Kemudian yang nomor 2, biasanya untuk melatih hidup menjadi lebih sederhana. Nah, ini keistimewaannya orang yang melek bengi. Biasanya hidupnya lebih sederhana untuk melatih itu. Kemudian yang nomor 3, keistimewaan orang yang melek bengi itu selalu berpikir positif. Daya nalarnya ini panjang. Jadi selalu berpikir positif. Kemudian keistimewaan yang nomor 4, biasanya tidak mudah putus asa orangnya. Tidak mudah menyerah. Nah, ini keistimewaannya. Ini tanpa disadari. Kemudian ciri yang nomor 5 atau keistimewaannya, kalau orang biasa melek wengi itu biasanya bisa untuk menambah keilmuan. Ya, ini entah ilmu
tentang membuka mata batin, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang alam semesta dan apapun. Karena biasanya wadah pikiran itu menjadi lebih tenang, ya, lebih jembar, wadah batinnya juga menjadi lebih luas. Sehingga bisa menampung ilmu-ilmu apa saja. Karena apa? Dengan melek wengi biasanya menjadi lebih tenang. Kemudian, keistimewaan orang yang biasa tidak tidur di malam hari itu biasanya lebih percaya diri orangnya. Kemudian, keistimewaan yang lain adalah bisa merasakan kesenangan atau kebahagiaan itu lebih banyak. Artinya, orang yang terbiasa melek bengi itu selalu mempunyai ide-ide baru dan ide-ide yang cemerlang. Kemudian, ini yang paling utama, yang tanpa mereka sadari, orang yang terbiasa melek wengi itu biasanya dipermudah untuk memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Ya, rezekinya juga dipermudah. Itu biasanya. Kemudian, keistimewaan yang lain biasanya orangnya ini lebih bijaksana. Ya, tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Selalu keputusannya itu bijaksana. Kemudian, keistimewaan yang lain, orang yang terbiasa melek bengi, ini biasanya segala hajat, ya ini yang paling utama ini. Segala hajat apapun itu gampang terkabul. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Selalu ngeleng-ngeleng lan waspada terhadap Tuhan tadi. Selalu ingat, atau dalam bahasa Islam itu selalu dzikir atau ingat zikrullah. Kemudian keistimewaan atau kedahsyatan orang yang terbiasa melek bengi atau tidak tidur di malam hari itu biasanya membuka indera keenamnya. Atau bisa dikatakan indera keenamnya akan semakin terbuka dan semakin tajam. Nah, dengan terbukanya indera keenam otomatis energinya akan semakin tinggi. Orangnya bisa mendeteksi energi-energi yang ada di sekelilingnya. Bahkan kalau betul-betul tingkatnya ini semakin tinggi indera keenamnya, itu bisa melihat masa depan. Atau kadang-kadang sesuatu yang belum terjadi, itu sudah diberitahu dulu. Tetapi memang biasanya tidak langsung diucapkan, ya, oh nanti kejadiannya terus begini, detail itu enggak biasanya. Lah, itu harus menggunakan simbol-simbol tawa sanepo. Nah, itu kalau orang terbiasa melek bengi, itu indera keenamnya akan semakin tajam. Kemudian, keistimewaan selanjutnya, orang yang terbiasa melek wengi, itu biasanya orangnya lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kalau dalam agama, biasanya orangnya ini juga ibadahnya, doanya itu akan semakin rajin. Kemudian setelah itu biasanya untuk mengendalikan emosi, kemudian pengendalian hawa nafsunya itu juga semakin terkendali. Nah, ini keistimewaan orang yang melek bengi. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang terbiasa melek bengi, ini biasanya jiwa dan batinnya ini semakin jernih. Yang artinya kekuatan batinnya ini akan semakin tinggi.
Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan orang yang terbiasa melek bengi otomatis mempunyai daya sembuh yang tinggi. Ini otomatis. Kemudian keistimewaan yang lain biasanya juga mempunyai pagar gaib secara alami. Otomatis semakin meningkat pagar gaibnya. Karena apa? Energinya semakin besar. Sehingga ketika energi positif di dalam dirinya semakin besar, energi negatif yang mau masuk ke dalam dirinya udah tertangkal atau tertolak dengan sendirinya. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian keistimewaan yang lain, biasanya orang yang terbiasa melek bengi itu mempunyai daya pengasihan yang tinggi juga, otomatis. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang terbiasa melek wengi ini semakin peka terhadap isyarat-isyarat gaib atau isyarat-isyarat alam utawa tanda-tanda alam, semakin peka jelas. Nah, kemudian seperti yang tadi, yang paling utama ini biasanya segala keinginannya ini mudah dikabulkan. Segala urusannya biasanya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi itu ada beberapa keistimewaan orang yang terbiasa melek bengi. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.